Baik, rekan-rekan wartawan semua, perkenalkan saya Rehat Huta Barat, SHMH, selaku kuasa hukum dari Dr. Rosman Arief Nasution. Kembali menanggapi tentang kenapa kita eksepsi adalah terkait dengan dakwaan oleh para penuntut umum terhadap klien kami Dr. Rosman Arief Nasution sehubungan dengan laporan polisi daripada Dr. Hotman Paris Hutapea. Adapun yang menjadi alasan utama kami melakukan suatu eksepsi adalah seperti yang sudah kami jelaskan, terutama adalah karena melihat dari posisi klien kami ini adalah sebagai advokat, yang dimana sesuai dengan undang-undang advokat bahwa seorang advokat itu adalah punya hak imunitas sesuai dengan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003, di mana menyatakan isinya di sana bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana dalam melakukan tugas profesinya, baik itu baik itu di dalam pengadilan maupun di luar. Jadi itu yang pertama kami yang harus perjuangkan dalam hak imunitas advokat ini. Kalau hal ini nanti sampai berdampak, dibiarkan ini hal-hal seperti ini, tentu ini akan sangat riskan bagi seluruh profesi advokat yang ada di seluruh Indonesia ini, yang ada dari beberapa organisasi. Terasa nanti akan merasa kurang nyaman dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat dalam hal membela klien. Itulah yang pertama dasar kami akan perjuangkan. Dan kedua, karena menurut informasi yang kami terima daripada klien kami, Dr. Rosman Arief Nasution, waktu Pak Dr. ini melakukan konferensi pers pertama, waktu setelah ditunjuk dia oleh Tim Hakim berdasarkan surat kuasa, itu adalah semua apa yang disampaikan di media waktu konferensi pers itu adalah atas sesuai dengan keterangan dan informasi yang diberikan oleh pada Tim Hakim pada saat itu sebagai klien dia. Jadi, dan juga yang menginginkan, yang meminta untuk dilakukan konferensi pers ini adalah atas keinginan dan kemauan dan permintaan oleh pada Tim Hakim. Jadi di sini Pak Dr. ini kan cuma menjalankan tugas sebagai profesinya, karena nggak mungkin Pak Dr. ini mengetahui bisa menyampaikan sesuatu kalau dia tidak mendapatkan informasi dari pihak lainnya. Nah, itu yang menjadi dasar eksepsi kami, salah satu, dan juga mungkin ada masih banyak hal-hal yang lain, termasuk karena menurut kami ini kan advokat ini kan punya aturan dan punya kode etik, dan juga ada secara kode etik advokat. Kalau sama seperti notaris, kalau misalnya ada anggota daripada advokat ini yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat sebagaimana diatur undang advokat, biasanya itu akan dilakukan dulu proses sidang kode etik. Itu yang pertama. Baru setelah memang di dalam proses kode etik itu dinyatakan dia memang bersalah dan melanggar kode etik, barulah masuk ke ranah hukum selanjutnya, hukum pidana misalnya, akan begitu. Jadi hal ini bagi kami belum dilalui oleh pelapor Pak Dr. Hotman Paris Hutapea, belum ada melaporkan suatu
pelanggaran kode etik terhadap organisasi di mana bernaung ini klien kami ini, dokteran ini. Jadi itu yang kami anggap salah satu laporan ini prematur lah, terlalu prematur, belum memasuki ranah melalui mekanisme yang seharusnya dilalui, ditempuh kira-kira gitu. Jadi kan proses sudah berjalan bang ya, sidang perdana kemarin sudah, hakim pun juga sudah menjabarkan ya kan apa yang dilaporkan Hotman Paris dan masuk P21 ya jatuhnya. Ini masuk ya perkara yang disidangkan. Dan di momen-momen kemarin abang di persidangan apa sih yang akan ada bantahan atau hakim membicarakan bang? Karena kan kemarin juga nggak boleh media masuk untuk mengupload atau untuk like. Nah abang gimana menanggapannya bang? Kalau pada saat majelis hakim membuka persidangan, beliau memang ya kita senang karena majelis hakim ini yang dipimpin oleh apalagi seorang ibu ada membuat suatu tata tertib menurut saya yang tegas. Tata tertibnya tegas artinya kalau tidak salah majelis hakim mengatakan bahwa di dalam dakwaan sekarang ini persidangan ini bahwa terdakwa tidak ditahan, jelas nanti tidak ditahan posisinya, ada di luar. Namun apabila di dalam proses persidangan ini ke depan dianggap bahwa terdakwa ini tidak kooperatif, maksudnya tidak kooperatif mendukung proses lancarnya proses persidangan ini, maka terdakwa bisa ditahan. Nah, itu tegasnya situ, ditahan. Apa dianggap tidak kooperatif, artinya dan karena memang alasan suatu penahanan terhadap seorang tersangka maupun terdakwa, akan ada alasan penahanan itu. Satu, apabila dianggap dianggap tidak kooperatif. Kalau dalam proses penyidikan itu dianggap dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, terus dikhawatirkan melarikan diri, itu menjadi alasan penahanan. Itu yang ditegaskan oleh majelis hakim. Tapi dalam hal ini kita jamin ya kan, dan juga klien kami pun punya tekad yang besar bahwa akan sangat mendukung proses persidangan ini bagaimana supaya berjalan lancar. Dan itu kita buktikan, proses persidangan itu dijadwalkan jam 10 di PN Jakarta Utara, kita tim di sana itu udah jam 9 udah kumpul semua tim. Artinya itulah sangat kooperatifnya gitu. Bicara kooperatif, tapi disayangkan memang biasanya yang terjadi terdakwa ataupun siapapun yang masuk di persidangan itu harus disatukan, karena ini kan ada dua laporan dan situ ada dua terdakwa ya atau tersangka ya. Kenapa kok tidak bergabung? Nah abang sebagai praktisi hukumnya sebagai pengacaranya Rasman disayangkan gak sih bang? Biasanya memang seperti yang saudara rekan-rekan wartawan sudah mengetahui dan mungkin sudah sering menjalani, seperti banyak kasus-kasus yang sebelumnya apabila ada di dalam satu perkara ada beberapa terdakwa, biasanya disatukan, kan gitu nih, disatukan. Namun di dalam hal ini ya kita tidak tahu pertimbangan apa jaksa ya kan tidak mengajukan sekaligus terdakwa ini. Ya, ini kan jaksa yang mengajukan nih, ya kan? Ya, tentu sebenarnya kalau hakim itu kan yang mengatur lalu lintas proses lancarnya persidangan. Mereka hakim ini, apalagi hakim ini kan baik ketua majelisnya dan anggotanya kan itu kan ditetapkan berdasarkan penetapan ketua pengadilan itu. Artinya mereka ini udah dikasih full kuasa, beliau-beliau ini dikasih full kuasa menjadi hakim ini untuk mengatur lancarnya lalu lintas persidangan ini. Artinya kalau menurut hakim misal apa yang diajukan oleh jaksa penuntut ini harus dibuat 2 tahap dan pemeriksaan dakwaan. Hakim sebenarnya bisa memerintahkan untuk ke depan selanjutnya bahwa meminta kepada jaksa, bisa beliau punya kewenangan pun itu memerintahkan kepada jaksa untuk sidang ke depan, tolong untuk demi sesuai dengan anjuran dan atau daripada perma Mahkamah Agung bahwa persidangan itu harus dilakukan
seefektif mungkin dan seefisien mungkin dan secepat mungkin. Nah itu harusnya sebenarnya hakim punya hak untuk itu, memerintahkan jaksa supaya sidang selanjutnya diperintahkan terdakwa ini sama-sama dihadirkan supaya lebih efisien proses persidangan. Bicara efisien bang, ini ada dugaan bang, abang menjelaskan dengan arti kata ini sebenarnya sidang perkara kasus bang, karena ada dugaan kan biasanya kalau asusila tidak boleh diekspos, tidak boleh dipublish. Nah abang sendiri menanggapi apa sih perkara sidang Hotman? Apakah ada asusilanya makanya nggak boleh diekspos atau diberitakan secara web? Gimana bang? Yang jelas secara misalnya yang naik di dalam perkara ini, dalam mulai daripada apa yang diperiksa oleh penyidik dan sampai masuk ke dakwaan, ini kan bukan pasalnya kan masalah undang-undang IT, undang-undang IT pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, dan juga junto pasal 55, junto pasal 310, junto pasal 311. Artinya tidak ada di situ pasal kesusilaan, nggak ada. Kita kan kembali kepada dakwaannya ya, kan ada dakwaannya di sini nih. Nih kalau di sini kan ada jelas itu. Dakwaannya jelas pasal-pasalnya di sini. Jadi seperti pertanyaan rekan wartawan, tidak ada di situ, di sini di dalam dakwaannya pasal kesusilaannya. Ini pencemaran nama baik bang ya, atau undang-undang ITE ya? Nah ini, nggak apa-apa bisa bicara dengan jelas ya. Perbuatan terdakwa Rasman Arief Nasution sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ya KUHP, junto pasal 4 ayat 1 KUHP itu. Jadi tidak ada di sini pasal tentang seperti ditanyakan oleh kalau tahu tadi tentang kesusilaan, tentang asusila nggak ada. Tapi alasannya hakim untuk tidak meng-live atau menyebar video saat sidang itu, abang punya pendapat apa bagi kuasa hukum? Emangnya apa alasan hakim katanya dia di sidang? Coba tanyakan ke majelis hakim. Soalnya saya dengar waktu persidangan itu tidak ada argumentasi hakim tentang kenapa ini kemarin. Ini mungkin karena kenapa kemarin bahwa tidak bisa live ya. Oh, jadi kalau kemarin itu majelis hakim menyatakan menurut beliau ini diberikan kepada semua rekan-rekan wartawan sebelum dimulai sidang, diberikan untuk memfoto semua, foto semua kan. Namun nanti setelah mulai persidangan, tolong semua wartawan mati kamera. Kalau ingat nanti kalau ada yang melanggar aturan yang telah dibuat, akan diperintahkan untuk segera keluar, atau mungkin ada nanti security langsung segera keluar, kan itu ya. Jadi, namun beliau kan bilang juga nih, majelis hakim juga bilang, kecuali ketua pengadilan memerintahkan, ada bilang itu. Makanya dasar itu kami sebagai kuasa hukum daripada Dr. Ran juga sama keinginan dengan wartawan, semacam wartawan untuk penanganan perkara ini dalam proses persidangan dari awal sampai akhir supaya terbuka untuk umum. Kenapa? Karena ini saya pikir satu perlu juga terbuat kenapa? Untuk memberikan kesempatan pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin masih belum paham betul tentang hukum, bisa juga belum tahu persis tentang bagaimana proses beracara pengadilan. Tapi kalau dibuka ini untuk umum dan memang ini perkara umum, ini saya pikir sangat menarik dan sangat akan berdampak positifnya terhadap
masyarakat Indonesia kan lebih bagus, lebih banyak ya daripada tertutup, itu satu. Namun itu tim kita sebagai kuasa hukum dari Dr. Rahmat Nasution sudah mengajukan permohonan secara resmi dan tertulis untuk memohonkan kepada majelis hakim supaya majelis hakim mohon supaya memerintahkan terhadap majelis yang menangani perkara ini yang tunjuk berdasarkan penetapan supaya membuka untuk umum dan bisa diliput live semua oleh media, supaya seperti kita bilang tadi, supaya lebih jelas dan terang benderang nanti perkara ini semua masyarakat tahu perkembangannya, kira-kira gitu. Oke Bang, balik ke eksepsi tadi ya Bang. Kenapa sih, apa yang alasan dan apa yang menjadi alasan kuat sebenarnya dari Abang dan tim sebagai kuasa hukumnya Bang Rasman untuk mengajukan eksepsi? Kenapa nggak fokus di pembuktian aja gitu Bang? Nah, itu dari dosa pertama. Kami justru akan lebih fokus di tentang masa eksepsi ini pertama, karena ini yang menyangkut masalah yang perjuangkan kredibilitas profesi advokat ini untuk menguji undang-undang advokat ini. Ya kan, undang-undang advokat kan jelas sudah menyatakan bahwa advokat itu punya hak imunitas. Kita akan fokus di sini, buktikan ini hak imunitas ini. Apa memang undang-undang advokat ini sudah tidak berlaku apa gimana? Atau memang dalam perkara ini harus diabaikan? Kan begitu. Itu kita yang harus justru fokus. Justru harapan kita, eksepsi kita terima, berarti apa yang kita argumentasikan tentang marwah seorang advokat sebagai profesi advokat itu benar-benar memang bisa dilaksanakan sesuai dengan undang-undang advokat, apalagi junto dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Artinya berarti menempuh segala cara ya Bang untuk... Ya, tapi ini kita berharap sudut pandang kita dalam hal membela profesi advokat ini, karena advokat ini kan penegak hukum. Dengan ada advokat ini kan ada berdasarkan undang-undang. Sama dengan misalnya juga ada Polri berdasarkan undang-undang, ada juga kehakiman juga berdasarkan undang-undang, ada juga kejaksaan juga undang-undang. Jadi ini yang justru kita ini justru memperjuangkan pelaksanaan undang-undang. Sebenarnya itu yang kita perjuangkan di sini, terutama masalah nanti untuk masalah ini misalnya unsurnya tidak terpenuhi itu ronde kedua, kalau memang ini sampai sampai kita ini berbeda sudut pandang dengan majelis hakim yang mulia yang dimana sebagai rekan kita sebagai hukum. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita dalam hal ini, karena ini kita masalah penegakan hukum dan masalah untuk menegakkan undang-undang, mudah-mudahan kita berharap satu pendapat dalam hak memandang hal ini. Oke. Seandainya kita bicara pahitnya dulu ya Bang. Seandainya nih eksepsi ditolak nih Bang, seandainya ditolak sama majelis hakim, apa langkah yang akan ditempuh setelah itu? Ya tentu kalau eksepsi ini misalnya ditolak, otomatis kan akan lanjut ke pokok perkara. Nanti di dalam pokok perkara ini baru masuklah kepada materi sesuai dengan dakwaan ini. Yang jelas kami sebagai istilahnya tim kuasa hukum daripada Dr. Rahmat Nasution akan secara hukumnya akan berjuang dan bertaruh habis-habisan dalam hal ini tentang untuk membuka secara terang benderang apa sih sebenarnya fakta-fakta yang terjadi di dalam hal ini. Kita akan ungkap semua. Justru itu makanya kita sampai memohonkan supaya nilai, jadi supaya masyarakat semua tahu gitu loh. Secara transparan. Jadi nggak ada sini yang tutup-tutupi. Nanti biar masyarakat ikut menilai perkara ini. Bagaimana penanganannya dan bagaimana sesungguhnya kalau udah live kan langsung kita saksikan, kita semua langsung tanya jawab, termasuk nanti dengan Hotman Paris sebagai saksi pelapor, Dr. Hotman Paris sebagai pelapor, kita kan juga tanyain, ya karena Pak Hotman Paris itu posisi itu ada sebagai saksi pelapor, termasuk nanti Itim Hakim di dalam perkara yang kita tangani Nasution, dia juga akan nanti juga sebagai saksi dihadirkan di sana. Dan juga nanti kita akan menghadirkan banyak ahli-ahli untuk meminta keterangannya tentang terhadap peristiwa-peristiwa tentang kasus yang didakwakan terhadap
klien kami Dr. Rosman Arif Nasution ini gitu. Bang, lahir kemarin juga media mempertanyakan atau bertanya soal Hotman Paris dengan perkara laporan dia yang diterima dan akhirnya masuk di pengadilan. Tapi ada sentilan dan guyonan soal Hotman Paris menangani perkara. Klien aja bisa jadi tersangka, apalagi sebagai pengacara. Nah, sebagai pendapat gimana Bang? Sebagai lawyer atau sebagai pengacara sendiri? Jadi gini ya, ini saya jelaskan tentang proses, ini kita bicara hukum pidana ya, tentang proses hukum acara pidana. Jadi seorang terlapor, pertama kan terlapor dulu nih Pak Rasman ini ya, Pak Dr. Rasman ini terlapor atas laporan Hotman Paris Hutapea, Pak Dr. Hotman Paris Hutapea kan. Tapi perlu juga kita kasih tahu ini di media ini supaya semua juga masyarakat tahu, seorang terlapor belum tentu jadi terdakwa atau jadi tersangka ya. Dan dinyatakan tersangka, seorang tersangka belum tentu juga jadi terdakwa, ya. Dan sekarang posisi Dr. Rosman Arif sebagai terdakwa belum tentu dia jadi terpidana. Inilah yang lagi kita proses. Makanya ini ada proses persidangan. Jadi tidak juga, karena memang udah begitulah aturan undang-undang hukum acara pidana kita. Mungkin terakhir sih Bang, ini kan kasus udah lama banget ya Bang ya. Bisa dibilang kenapa baru sekarang terupnya juga gini Bang. Ini kan Bang Rasman juga menjadi tersangka itu dari tahun berapa kalau nggak salah kan udah. Nah, udah berapa ya, 1 tahunan ya. Nah, ini kenapa nih akhirnya baru sekarang mulai apa sih sebenarnya harapan Abang nih sebagai kuasa hukumnya Bang Rasman nih tentang lebih ke kasus ini? Pertama akan saya jawab kenapa ini perkara agak cukup lama ya. Mungkin dalam prosesnya di proses penyidikan di penanganan kan Mabes Polri ya. Mabes. Saya pikir untuk hal ini bisa ditanyakan penyidiknya, siapa penyidik menangani ini. Kenapa ini adalah sangat lama? Terus kenapa ini kok udah lama kok bisa naik kan begitu? Kenapa enggak dari dulu? Kalau cuma pembuktian seperti ini kan sebenarnya nggak perlu berlama-lama, ya kan? Itu mungkin tanya beliau-beliau para komandan yang proses menangani penyidik yang menangani perkara ini, ya kan? Kalau selanjutnya bisa juga tanya mungkin jaksa penuntut umum. Kalau yang tadi satu lagi apa pertanyaannya? Harapan Abang dari kasus. Harapan, ya tentu kalau harapan kita sebagai tim kuasa hukum daripada Dr. Rosman Arif Nasution ini, eksepsi kita ini dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia. Oke.